Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Alita dari kelas 11 Bahasa 2. Saya akan menjelaskan materi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Jadi Sumpah Pemuda janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda 2 di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pada waktu itu dimiliki oleh seorang Tionghoa yang bernama Sieng Kong Liong, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Dalam peristiwa itu berbagai tokoh para pemuda dari seluruh Indonesia bergabung menjadi satu. Mereka itu mengadakan pertemuan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna dari Sumpah Pemuda: pertama, nusa sama artinya dengan pulau atau wilayah. Jadi satu nusa berarti satu wilayah atau tanah air. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan daerah, tetapi tetap merupakan satu wilayah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku-suku tersebut tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan sebagainya. Yang ketiga, di Indonesia setiap suku bangsa mempunyai daerahnya masing-masing. Ada bahasa Jawa, Sunda, Bali, Palembang, Dayak, dan sebagainya. Dengan adanya bahasa Indonesia, semua suku bangsa dapat saling berhubungan. Dengan demikian akan terciptalah persatuan dan kesatuan bangsa. Rapat pertama Sumpah Pemuda, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung KJB Waterloovlin, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugando Djojo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober di Gedung Osjapa Biskop membahas masalah pendidikan. Rapat ketiga, pada rapat penutup, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugando dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Lagu tersebut diubah oleh W.R. Supratman. Dia adalah salah satu dari 71 peserta Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tersebut. Peserta Sumpah Pemuda. Para peserta Kongres 2 berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Japa, Jong Ambon, Jong Batak, Skarukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Ada pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oi Kai Sieng, John Lau, Joan Hock, dan Jiao Jian Kui. Tapi sampai saat ini tidak diketahui latar belakangnya, organisasi yang mengutus mereka. Sementara Kui Tiao Hiong hadir sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bon. Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk kali pertama diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, PNI, PPPI, Indonesia Muda, dan seluruh perkumpulan pemuda mengaku Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Peristiwa tersebut terjadi berkat kerjasama semua anak bangsa yang menginginkan Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Hal ini merupakan wujud kecintaan mereka terhadap tanah air. Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian kita peringati sebagai Sumpah Pemuda adalah manifestasi tumbuhnya kesadaran nasional atau nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme
tersebut harus dijunjung oleh para pelajar dan pemuda Indonesia masa kini dengan menjaga kerukunan dan toleransi terhadap perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Karena hal itu merupakan manifestasi dari rasa nasionalisme bagi kita di masa kini. Fakta unik mengenai Sumpah Pemuda. 1. Usia pencetus Sumpah Pemuda masih muda. 2. Kejahilan para pencetus Sumpah Pemuda. 3. Mengakali polisi Belanda. 4. Lagu Indonesia Raya tanpa syair. 5. W.R. Supratman hidupnya tanpa cinta. 6. Naskah Sumpah Pemuda ditulis satu orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.